Ada. Saya baca surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2015, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing nama Ishak Hirwa, umur 41 tahun, pekerjaan tani, alamat Soar, Kampung Soskote. Yang dalam hal ini selaku pemilik tanah adat dan disebut sebagai pihak pertama yang melepas dan menyerahkan tanah adat kepada pihak kedua. Nama pemerintahan Kampung Soskotek, alamat Kampung Soskotek, Distrik Kaure, Kabupaten Jayapura. Yang dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua yang menerima pelepasan tanah adat dari pihak pertama. Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat suatu perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa pihak pertama telah melepas dan menyerahkan tanah adat termasuk segala sesuatu yang berada di atasnya kepada pihak kedua dengan keterangan sebagai berikut. A. Luas tanah panjang kali lebar 1000 meter kali 1000 meter, garing segi dalam kurung 1000 kali 1000 meter persegi. B. Tanah tersebut berada di pinggir kali Kusua. C. Dengan batas tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah suku C. Sebelah barat berbatasan dengan tanah suku Nakambi. Sebelah utara berbatasan dengan tanah suku Yapri. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah suku Hamu. Pasal 2. Pihak pertama menjamin penuh bahwa tanah tersebut tidak dikenakan sesuatu beban perjanjian atau beban lainnya dengan pihak lain. Dan jika ada sesuatu hal berkaitan dengan tanah adat dimaksud, maka akan dimusyawarahkan bersama-sama pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 3. Adapun pihak pertama menyerahkan tanah adat kepada pihak kedua adalah untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman rakyat dengan tidak meminta ganti rugi atau imbalan jasa apapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani bersama dalam keadaan tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Soskotek 8 Oktober 2015. Yang menerima pihak kedua, Kepala Kampung Soskotek Oscar Sita. Yang menyerahkan pihak pertama, Ishak Hirwa. Turut sebagai saksi, Dani Hirwa, Ondoapi, suku Hirwa. Timotius Nakambi, Ondoapi atau Oktim, suku Nakambi. Yohanes Yapri atau Araksei, Oktim atau Ondoapi, Araksei. Martin Nyamde, anggota Polsek, sebagai anggota polisi. 5. Yakob C, Oktim suku C. Mengetahui Kepala Kampung Soskotek Oscar Sita. Kepala Distrik Kaure Najamudin SP, Pembina. Demikian pembacaan surat pelepasan lokasi pemukiman rakyat di tempat ini. Surat ini saya akan serahkan ke dinas. Dibuka aja dulu, nggak apa-apa. Silakan. Iya. Ini kah?
Iya. Ya, itu saja. Mau silakan sekarang atau mau baca dulu? Baca yang Oh, baca ini dulu, baca sedikit. mau baca sedikit sejarah dari Kampung Soskote. Sejarah singkat Desa Soskote. Ada peribahasa bila ada asap pasti ada apinya. Begitu pula dengan keberadaan suatu negara, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa pun juga mempunyai sejarah atau legenda yang dijadikan suatu cerita tentang keberadaannya yang dapat diterima melalui suatu bukti sejarah ataupun melalui cerita dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, yang untuk membuktikannya bisa dilihat bahwa diceritakan oleh beberapa pelaku sejarah yang sudah meninggal bahkan yang masih hidup sampai dengan saat ini. Berikut ini kami mencoba untuk ceritakan sejarah asal usul Desa Soskote yang kami buat berdasarkan cerita dari tua-tua atau para sepupu desa serta dari berbagai sumber dari penerusan kami untuk mengetahui awal mula berdirinya atau terbentuknya Desa Soskote yang kita banggakan ini. Asal usul Desa Soskote dari berbagai sumber yang kami peroleh sebutkan di atas dan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, Desa Soskote mempunyai asal usul atau cerita sebagai berikut. Pada masa waktu sama dahulu kala, sejak nenek moyang, Desa Soskote hanyalah beberapa pemukiman atau dusun yang tidak besar, tapi juga tidak kecil, yang keberadaannya di dekat aliran Sungai Kosua. Pada saat itu mempunyai nama masing-masing sebagai pemukiman atau dusun atau komunitas beberapa suku atau marga, di antaranya suku Hirwa, Se, Yapri, Arkese, Warje, Kasu, Sita, dan Nakambi. Sebagian besar pemukiman atau dusun itu merupakan daratan, bukit, dan gunung yang banyak ditumbuhi ilalang. Selain itu juga banyak tumbuh pohon cempaka, matoa, kayu besi, dan berbagai jenis tanaman seperti pepohonan lainnya. Suatu ketika melalui musyawarah atau percakapan tua-tua adat pada saat itu, tepatnya pada tahun 19, sepakatannya adalah ingin membentuk sebuah kampung yang mandiri. Dalam musyawarah atau percakapan para tua-tua adat, saat itu terjadi juga usulan terkait pemberian nama bagi kampung mandiri yang mereka rencanakan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan saran usul yang menyampaikan pemberian nama Soskote yang notabene merupakan singkatan dari beberapa dusun yang ada di wilayah tersebut seperti Soa, Kosua, Sukua. Sering dengan berjalannya waktu, dusun-dusun tersebut makin hari makin banyak penghuninya, yang pada tiap tahun penduduk tersebut juga makin bertambah banyak, sehingga dengan pertimbangan menjadikan dusun-dusun tersebut menjadi desa atau kampung yang mandiri. Maka pada akhirnya penyatuan dusun-dusun tersebut diberi nama Desa Soskote yang dikepalai oleh Martin Se yang menjadi kepala kampung yang pertama. Yang menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu 6 tahun atau sejak 1974 sampai 1980. Pada masa pemerintahan Kampung Soskote yang kedua, periode 1980 sampai 1985, terjadi gejolak atau peristiwa perang pemukiman dan pembantaian beberapa warga setempat oleh keamanan GPK.
tepatnya tahun 1982. Sehingga oleh pihak TNI dan Polri mengevakuasi seluruh warga ke kota kecamatan Kaure yang tepat dalam sebuah pemerintahan kampung sendiri dengan tetap nama kampung Suskotek sampai dengan saat ini ada di Lapua ini. Jadi sementara itu karena terjadinya hal ini ditarik ke sana. Pada pemerintahan kampung Suskotek terjadi beberapa pergantian kepala kampung sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yang dijabat oleh dengan masa bakti sebagai berikut. Pertama, kepala kampung yang pertama Martin C. dari tahun 1974 sampai 1980. Yang kedua, Martin Kasu dari tahun 1980 sampai 1985. Yang ketiga, Yahya C dari 1985 sampai 1991. Yang keempat, Yakubus Bitaba dari 1991 sampai 1995. Dia menjabat sebagai PJS kepala kampung. Yang kelima, Yohanes Sita dari tahun 1995 sampai 2010. Yang keenam, Oscar Sita dari tahun 2010 sampai 2015. Yang ketujuh, Tera Hirwa dari 2016 sampai sekarang 2022. Terpilih menjadi kepala kampung adalah Bapak Tera Hirwa yang juga merupakan putra asli kampung Suskotek dengan program unggulan relokasi kampung yang visi misinya adalah pulang kampung, membangun kampung sebagai hak ulayat sesuai amanat Undang-Undang Otsus 2021 yang membangun kampung sendiri guna kesejahteraan masyarakat kampung. Demikian sedikit cerita tentang asal-usul terbentuknya Desa Suskotek sesuai dari hasil penelusuran tim pencari fakta atau sejarah tentang sempurnanya hanya Tuhan yang Maha Tahu. Dan apabila ada yang kurang berkenan, kami sebagai tim penggali sekaligus penulis sejarah ini memohon maaf lahir dan batin, dan kami mohon kritik serta koreksi guna kesempurnaan tulisan ini. Suskotek 13 April 2021. Salam hormat penulis. Terima kasih. Ya. Foto sini agak dekat saja, Adek. Saya akan serahkan ke